Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Apa kabar nih? Menjawab sama. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Oke, semua sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Eh, sehat dong. Semangat dan tetap waras juga nih di tengah rutinitas kita yang sangat sibuk. Oke, Betul. saya ingin mengucapkan selamat datang di podcast Ruang Santai ASN. Ruang ngobrol santai Yeay. tapi tetap ngobrol bobot. Oke, perkenalkan saya Agung Nugraha dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget kita dengar tapi kadang belum benar-benar kita pahami nih, khususnya para penonton yang sedang menyaksikan kita saat ini. Nah, belakangan ini di sosial media, mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton nih, pasti terkadang membuka TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Nah, terkadang para konten kreator itu mengangkat suatu isu yang namanya Perang Dunia Ketiga. Membahas mengenai Perang Dunia Ketiga, aku sendiri pas mendengar itu langsung berpikir, ini cara kita ikut bela negara kayak gimana ya gitu. Apakah saya ikut bertempur di medan tempur atau karena kan saya tidak pernah yang namanya ikut pelatihan militer. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah ikut pelatihan militer mah mungkin bisa berpartisipasi di ya kan di medan tempur. Tapi kalau saya seperti saya ini yang hanya seorang dosen yang pasti tahunya mengajar di kelas, meneliti, melakukan pengabdian atau tridharma lah sebutnya. Nah, tema kita kali ini adalah membahas mengenai nilai-nilai bela negara. Namun, kita akan spesifik ke eh, bagaimana sih peran warga negara Indonesia dalam berpartisipasi bela negara. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi tiga narasumber kita yang kece badai. Aku sebutnya kece badai ya, soalnya penonton kita banyaknya yang generasi Z nih. Oke, saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita. Narasumber pertama kita ada Kak Yusfi. Halo Kak Yusfi. Kak Yusfi. Nah, oke. Nah, Kak Yusfi sendiri ini seorang dosen di Universitas Borneo Tarakan. Nah, selain Kak Yusfi, Iya. ada juga, oke. Halo Kak Yusfi, say hi dulu nih ke penonton. Halo Oke. guys. Sehat-sehat semua ya. Iya. Nah, selain Kak Yusfi, ada juga Kak Dian, yang juga seorang dosen di Universitas Borneo Tarakan. Halo Kak Dian, apa kabar? Halo, kabarnya baik? Oke. Nah, narasumber ketiga kita ada Kak Agis nih, dosen di Universitas Tanjung Pura. Halo Kak Agis. Halo semuanya. Aku Agis. Oke. Nah, mungkin sudah mendengar nih isu yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai bela negara. Nah, sebelum kita membahas mengenai bela negara, nah saya nih sebagai netizen sempat panik juga nih. Apakah bela negara saya nanti ini harus ikut tempur di medan perang kan? Nah, tetapi menurut kakak-kakak nih, nah kenapa sih isu mengenai Perang Dunia Ketiga yang ada di media sosial itu gampang banget membuat para netizen itu panik? Mungkin saya akan mulai dari Kak Yusfi dulu nih. Oke. Aku udah mulai ya. Aku jawab ya. Oke, silahkan, silahkan Kak Yusfi. Ya, makasih buat Mas Agung Nugraha ya sebagai host ya dalam Ruang Santai SM ini. Aku sangat ini loh, aku sangat senang sekali loh diundang dalam podcast kali ini ya. Apalagi tema podcast kali ini mengenai bela negara, nilai-nilai bela negara. Nah, terkait dari pertanyaannya host kece juga ini ya, Mas Agung, Hmm, mm-mm, isu Perang Dunia Ketiga ini di media sosial kan emang rame banget sih ya, rame banget. Bahkan tadi sebelum aku masuk ke podcast ini pun sempat aku tuh nge-scroll di media sosial, ternyata emang beberapa negara udah mempersiapkan, yang katanya udah mempersiapkan untuk Perang Dunia Ketiga. Tetapi kita nih ya, kita semua nih sebagai netizen perlu pandai juga dalam dalam bermedsos. Jangan sampai terpengaruh dengan isu-isu hoax. Kita perlu literatur yang memastikan literatur
yang ada dalam dalam isu-isu konten media sosial. Karena media sosial ini kan penyebaran informasinya cepat ya, tanpa jika kita menyerap informasi tanpa filter, memfilter isu tersebut, itu bisa menjadi spekulatif dalam yang bisa dikonsumsi sebagai fakta. Nah, jika itu yang terjadi, hal itu menunjukkan rendahnya literasi geopolitik dan kebangsaan kita sebagai masyarakat. Aku Ya, itu dulu ya sebagai pembuka ya Mas ya. betul, betul. Aku Makasih Mas sangat setuju Agung. nih. Sama-sama Kak Yusfi. Nah, aku setuju banget nih sama Kak Yusfi. Jadi sebenarnya ketika ada isu-isu di media sosial, penting banget kita meningkatkan yang namanya skill literasi digital ya, Kak Yusfi ya. Bagaimana kita Iya, memahami isu itu, apakah isu itu betul-betul sedang terjadi, sehingga tingkat panik kita sebagai netizen ini tidak mempengaruhi diri kita sendiri, begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita kan. Oke, nah sama menarik nih, berarti banyak yang salah paham nih mengenai bela negara. Karena saya pun terkadang pertama kali ya dulu ketika mendengar bela negara itu, saya menganggapnya itu pasti ya jadi tentara, jadi polisi, ikut pelatihan militer, terus siap ditempatkan di tempat perang gitu yang apa ya di perbatasan antar negara gitu kan untuk melindungi negara gitu. Jadi setiap mendengar kata bela negara ini, ya saya sendiri juga akan langsung panik dulu ya. Nah, supaya menghilangkan miskonsepsi nih ke para penonton, khususnya para generasi Z, generasi Y yang lagi nonton kita saat ini. Nah, apa sih konsep bela negara itu? Nah, mungkin aku mulai dari Kak Dian dulu kali ya. kiranya aku aja Mas ya. Aku punya Oh, ada kalau gitu. hadiah Oke. nih. Aku di pikiranku Kak nih. Yusfi aja dulu. Oke, kalau gitu Ah, gak apa-apa. di pikiranku nih makna bela negara ya Mas ya. Ah, Makna bela negara itu kan sebenarnya ada pada diri kita dalam diri kita sendiri sih. Komitmen, tindakan nyata dari setiap warga negara untuk menjaga kelangsungan, persatuan serta kedaulatan negara Indonesia. Hal itu kan bisa dilandasi dengan bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta tanah air dan kesetiaan kita kepada NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila yang sudah ditetapkan dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi bela negara itu bukan hanya urusan angkat senjata, urusan-urusan militer dan lain-lain lah, tapi ah, itu bisa mencakup tergantung dari kontribusi kemampuan sesuai sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misal nih, kita disiplin, taat hukum, anti korupsi, menjaga persatuan, toleransi, kerukunan. Dari sisi media sosial melawan hoax dan ujaran kebencian, belajar berkarya secara profesional untuk kemajuan bangsa, misal ya. Jadi menurut saya makna bela negara itu cara tindakan kita untuk mewujudkan Indonesia NKRI dari berbagai ancaman baik fisik maupun non fisik, terutama dari sisi mindset pola pikir kita masing-masing nih untuk menjaga untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia kita harus bersatu, kita harus setia pada cinta tanah air dengan perwujudan kesetiaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Mas, aku oke, Kak makna Yusfi. ya. Keren banget nih. Jadi bela negara menurut Kak Yusfi itu tidak harus ke medan tempur ya, tetapi kita ini cukup melakukan sesuatu yang menunjukkan kecintaan tanah air sesuai dengan kemampuan masing-masing, profesi masing-masing ya Kak Yusfi ya. Oke, Iya nah Mas. oke betul. Nah kalau Kak Dian sendiri gimana Kak Dian? Oke, kalau dari saya, untuk bela negara itu sesederhana kita taat aturan, jujur dalam bekerja, nggak menyebar hoaks ya, seperti yang dikatakan Pak Yusfi tadi. Kemudian untuk menghargai perbedaan dan peduli sesama lingkungan sekitar. Jadi untuk kita sebagai aparatur sipil negara, misalnya, kita dengan bekerja profesional, melayani masyarakat, seperti menjadi dosen, kita mengajar, melakukan tridharma, dengan baik itu sudah termasuk bentuk bela negara. Jadi, kita sebagai dosen untuk mengajarkan mahasiswa, buat mahasiswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan berpikir kritis, juga bagian dari bela negara. Jadi,
Bela negara itu bukan tentang kontribusi. Jadi bela negara itu tentang kontribusi sesuai peran masing-masing, seperti kita sebagai dosen. Nah, bukan seberapa heroik atau tapi itu seberapa besar konsisten kita dalam menjaga nilai kebangsaan dalam keseharian. Nah, kalau semua warga negara sadar dan mau ambil peran, negara itu akan jadi kuat, bukan dari luar, tapi dari dalam. Seperti itu, Pak. Eh, keren banget Kak Dian ya. Nah, jadi menurut Kak Dian nih, berarti di dalam dunia pendidikan pun kita bisa melakukan bela negara ya. Betul. Berarti nilai-nilai bela negara juga itu masuk ketika kita melakukan proses tridharma. Ya, Karena kebetulan narasumber kita ini semuanya dosen ya. Dari betul Kak Yusfi, sekali. Kak Dian, Kak Agis. Nah, oke, untuk Kak Agis aku sedikit mengembangkan pertanyaan, nggak apa-apa ya Kak Agis ya? Nah, jadi berarti eh, bela negara ini ada dalam dunia akademik dan perannya itu sangat besar ya Kak Agis ya. Bisa diberikan gambarannya nggak nih peran bela negara dalam dunia akademik itu seperti apa? Gambaran umumnya aja. Oke. Eh, dalam konteks sipil, termasuklah kita sebagai dosen, sebagai ASN, sebenarnya bela negara ini justru diwujudkan dalam, betul tadi yang disampaikan Kak Dian, profesionalisme dalam bekerja, dalam kita mengabdi, memberi pelayanan yang terbaik, integritas dan tanggung jawab dalam bekerja sehari-hari ya. Sadar berbangsa dan bernegara itu bukan sekedar slogan seperti itu, tapi cara bersikap dalam keseharian. Misalnya, di dalam lingkungan kampus mencerminkan nilai-nilai inklusif, toleran, adil gitu kan. Kalau misalkan di dalam suatu pembelajaran ada mahasiswa yang biasanya saya menemukan mahasiswa-mahasiswa saya yang mengulang gitu kan, kita tetap adil gitu, tidak ada senioritas, tidak ada rasa kasihan, kita tetap ya transparasi lah gitu kan dalam memberi nilai. Artinya tidak diskriminatif terhadap latar belakang mahasiswa juga masuk. Kemudian apalagi ya, tidak membawa sentimen sara ke ruang akademik, apalagi di kampus saya ini di Universitas Tanjung Pura itu hampir sekitar 70% mahasiswa kami itu bukan berasal dari Pontianak. Rata-rata dari kabupaten, dari kecamatan-kecamatan yang jauh dari kabupaten kotanya gitu, dari kota Pontianak sendiri gitu. Kampus itu seharusnya jadi ruang aman untuk berpikir kritis mahasiswa, berdialog sehat, kemudian ketika dosen menjaga ruang akademik tetap kondusif, itu sudah termasuk dari menjaga persatuan bangsa sebenarnya. Seperti itu. Hmm. Berarti Kak Yusfi, Kak Dian, sama Kak Agis ini tiap hari bela negara ya? Kurang lebih seperti itu. Kita menjaga negara Ya ya. kurang lebih lah. Oke. Nah, membahas mengenai bela negara nih, berarti ada nilai-nilai dasar dalam bela negara, ya kan? Karena em, ketika kita melakukan pekerjaan, pasti banyak orang yang ingin tahu nih, apakah perilaku saya ini sudah mencerminkan nilai-nilai dasar bela negara, gitu. Nah, kalau boleh tahu, mungkin aku tanya Kak Dian ya. Oke. Nah, nilai-nilai Ya, dasar bela negara itu ada berapa sih Kak Dian? oke. Nilai nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5 ya. Ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, kemudian rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah, yang pertama itu cinta tanah air. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya rasa bangga dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Kemudian untuk sadar berbangsa dan bernegara, itu kita dengan taat hukum dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga, itu setia pada Pancasila. Jadi kita menjadikan Pancasila sebagai dasar bersikap dan bertindak. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban. Jadi kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Jadi kita perlu ada kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan untuk membela negara sesuai dengan peran masing-masing. Jadi, kelima nilai ini itu saling berkaitan dan relevan untuk ASN, termasuk kita sebagai dosen CPNS. Seperti itu. Sangat menarik nih kita bahas ya. Nah, mungkin aku mau nanya ke Kak Yusfi nih.
Sebagai seorang dosen CPNS, ya kan, sebagai seorang ASN yang memberikan pelayanan publik nih. Nah, katanya kan seorang dosen itu tiap hari melakukan bela negara karena tridharmanya itu dari Senin bahkan hari Sabtu Minggu pun terkadang kita melakukan tridharma ya Kak Yusfi ya. Iya, iya. Betul, Heeh, betul, betul, betul. betul. Nah, ada Hmm. nggak satu eh, pengalaman pengalaman yang tidak pernah dilupakan dari Kak Yusfi yang mencerminkan salah satu nilai-nilai dasar bela negara? Oh, iya. Kalau dari sisi pengalaman ya, seorang dosen ini kan memiliki kewajiban untuk tridharma perguruan tinggi ya, di mana tridharma itu berupa tindakan dari sisi pendidikan, pengabdian, sama penelitian. Nah, kalau pendidikan udah jelas ya, kita di berkewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa atau siswa dalam kelas, mau dari sisi indoor maupun outdoor, praktik kelas ataupun praktikum, di mana contoh dari sisi nilai cinta tanah air ya. Dari sisi cinta tanah air sering saya kaitkan tuh materi materi-materi perkuliahan dengan materi isu permasalahan yang ada di Indonesia. Terus dari isu permasalahan itu sering saya arahkan ke mahasiswa untuk coba cari literatur dari sisi digital yang apakah isu itu benar atau tidak. Nah, jangan sampai kita berdiskusi mengenai hal-hal yang tidak terjadi gitu, terutama yang tidak terjadi di Indonesia untuk negara. Nah, dari hasil penelitian itu bisa kita implementasikan di pengabdian. Nah, menurut saya itu sih Ya, contoh ya bagaimana cara kita ah, betul. menumbuhkan rasa cinta tanah air kita Mhm. sebagai dosen CPNS kita. Iya, luar biasa Kak Yusfi. Nah, jadi dalam proses pengajaran berarti kita menumbuhkan cinta tanah air ya Kak Yusfi ya. Ya, Oke, berarti eh, bentuk bela negara dari dosen itu adalah tridharma ya, mengajar, mengabdi, melakukan pengabdian, dan juga melakukan penelitian nih, ya kan, untuk meningkatkan cinta tanah air, rela berkorban itu kan termasuk pengabdian ya, kakak-kakak. Oke, nah sebenarnya waktu kita sangat terbatas nih, dan kita sudah ada di ujung acara kita, jadi mungkin sangat sayang ya, pengen bahas lebih banyak lagi mengenai bela negara, tapi waktu kita terbatas. Nah, iya jadi ya, pada seru loh nih Mas. itulah. Lagi asik-asiknya Jadi, nih. Iya, jadi mungkin saya tutup kali ini pertemuan kita. Terima kasih banyak Kak Yusfi, Kak Dian, dan Kak Agis atas waktunya ingin menjadi narasumber iya. di podcast kita kali ini. Dan teman-teman sekalian, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai bela negara. Bela negara tidak harus menjadi tentara, tetapi kita bisa melakukan segala sesuatu hal yang mencerminkan kecintaan tanah air. Ya, oke. Kalau begitu, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya dengan narasumber yang lebih kece lagi, lebih badai, dan topik-topik yang lebih menarik. Saya Agung Nugraha, izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.